Molmer Homini, loh, Pak Damar kemana Bik? Tanyaku dengan suara sedikit tercekat karena terlalu lama menangis tadi. Kelopak mataku terasa berat banget kalau dibuat. Melek gini, aduh melek in Indonesia apa ya, dahlah kalian cari aja di kamus ya hahaha. Terus mataku agak bendol juga, dan kalau di tempatku namanya betem ya guys ya, karena kebanyakan. Menangis kueratkan tali kimono satinku yang mengurai tanpa sengaja itu, aku sampai tidak sadar turun ke bawah dapur masih memakai baju tidur malamku ini. Untungnya hanya Bik Rahmi saja yang masih berkeliaran di rumah besar ini kalau sudah malam begini. Jadi aman-aman saja jika aku memakai baju tidur satin ini. Meskipun baju tidur, tapi ini bukan baju tidur kekurangan bahan seperti yang ada di novel-novel ya. Bik no, alay juga ogah pakai begituan, geli. Tuan Damar tadi pesan katanya ibu tidur aja dulu, karena beliau masih ada urusan sampai larut malam. Aku mengangguk mengerti, lalu kakiku beralih menuju kulkas dan mataku menyusuri isi freezer. Tapi bibirku berdecak kesal saat tidak melihat apa yang ingin ku santap itu. Ibu cari apa? Tanya Bik Rahmi sembari menghampiriku yang berdiri di depan kulkas yang terbuka. Ndak ada es krim ya Hik? Perasaan kemarin malam masih sisa banyak di freezer ini, emang mereka minggat kemana semua? Bik Ralumi tertawa, ibu ini bisa aja, emang mereka punya kaki bisa minggat. Es krimnya, dibawa non Saras semua kemarin, tidak tahu buat apa. Emang Saras kurang ajar, hish. Dumeliku kesal, sembari menutup freezer itu sedikit keras. Aku melirik jam dinding dapur yang mengarah di jam 9 malam. Mau pergi ke warung terdekat juga pasti sudah tutup. Jam segini, mengingat bahwa aku sekarang di pedesaan yang benar-benar masih kental jam malamnya. Mau GoFood juga alamatnya tidak menjangkau, Hufet. Gini nih kalau hidup di pedalaman. Ibu mau saya bikinkan es krim manual aja. Ah tidak usah Hik, saya buat tidur aja nanti juga hilang kepengennya. Ini tadi cuma pengen manis-manis aja. Saya, tolakku halus dengan wajah seramah mungkin agar Bik Rahmi tidak tertekan dengan hal sepele ini. Ibu mau saya buatkan susu coklat hangat saja. Aku menggeleng, es kopi cappuccino aja Bik. Tapi ibu hari ini belum makan sama sekali dari pagi, jangan kopi ibu nanti lambungnya kasihan. Aku tersentak, astaga aku baru sadar seharian ini belum makan sama sekali dan hanya tiduran sambil menangis di kamar. Saya buatkan susu coklat hangat ya, sama nasgor seafood kesukaan ibu, mau ya? Tawar Bik Rahmi lagi. Aku pun mengangguk. Tapi nanti bikinin es kopi ya Bik, tawarku lagi. Dia menghela nafas berat, lalu mengangguk lemah dan menyerah untuk menuruti permintaanku. Aku pun tersenyum lebar, lalu kakiku berjalan menuju meja makan dan menunggunya. Sembari menunggu masakan nasgor Bik Rahmi aku scroll TikTok bentar, cari video lucu-lucu barangkali moodku kembali ceria. Tapi bukannya video lucu yang kudapati malah banyak. Video makan es krim, aduh makin ngiler kan aku. Huanca mau es krim, lihat apa kok mukanya serius sekali. Aku tersentak, lalu mendongak menatap Pak Damar yang sudah berdiri di sampingku. Badan tegapnya memakai jaket kulit hitam, dan sedikit meninggalkan jejak basah di beberapa jalaetnya. Lagi hujankah di luar sekarang? Kamu abis nangis? Tanyanya lagi. Aku mengerjap, lalu menunduk dan menghindari, menatap wajahnya. Enggak salah lagi, sahutnya cepat. Dia menarik salah satu kursi, lalu duduk di sebelahku. Sudah makan? Refleks aku menoleh menatap wajah tampannya, tumben tanya gitu, kesambet di mana tuh tadi? Kamu seharian mengurung diri di kamar, saya gedor-gedor tidak menyahut, saya lihat CCTV kamu lagi. Tidur, ada CCTV di kamar. Pak Damar mengangguk, lalu matanya masih setia menatap wajahku dengan intens. Kamu kenapa? Ini hidung kamu juga merah. Mata kamu betem. Kamu nangis kenapa? Gabut aja sih Pak. Gabut. Astaga, lupa lagi ngomong sama orang tua. Gabut is huek. Ucapanku terpotong karena tiba-tiba aku merasa mual dan berakhir bersuara huek-huek. Refleks telapak tanganku menutup bibirku rapat. Mataku pun ikut tertutup rapat guna menahan perutku yang rasanya bergejolak ingin keluar semua isinya melalui tenggorokan. Widih hamil, punya ponakan dong gue. Celetuk Saras yang tiba-tiba terdengar di telingaku. Aku pun segera membuka mata dan melotot. Hamil, gak mungkin. Pak Damar memegang kedua bahuku, lalu dia menatapku dengan tatapan yang berkuca kaca. Turharu, kamu hamil.
Tanganku mengibas-ngibas brutal, gak, asbun aja tuh si Saras gak usah diladeni. Iya tuan tadi ibu tiba-tiba ngidam es krim, padahal biasanya es krim nganggur gak pernah tuh disentuh ibu. Ucap Bik Rahmi yang tiba-tiba nimbrung. Haduh, Sekar, kita ke bidan sekarang. Seru Pak Damar sembari menarik lenganku dengan semangat. Pak aku cuma aslam, bukan hamil. Dan tidak akan, hamil juga. Pak Damar melebarkan matanya, maksud kamu Sekar? Tanyanya dengan nada dingin. Saras mendelik, Hade lu masih pakai postin asteris sama kebon, Elkar. Aku berdecak, Saras. Seruku lantang sembari, menatapnya penuh tanda peringatan. Apa, kamu apa Sekar? Ucap Pak Damar terbata sembari menatapku. Dengan banyak pertanyaan di matanya, wajahnya nampak pias dan pucat mendengar ucapan Saras tadi. Aku menghela nafas berat, lalu kutatap Saras dengan tatapan kesal. Mulutnya emang ember banget. Aku juga heran kenapa si Sekar keke banget mau child free, padahal paman seganteng ini kan mubazir. Kalau tidak diteruskan ia kan bibit unggulnya. Aku semakin melototkan mata ke Saras, Hade apa-apaan Saras ini. Bukannya mendinginkan suasana, malah merunyamkan masalah yang ada. Pak duduk dulu aku jelasin, pintaku sembari menarik lengannya. Dia pun menatapku tajam dengan wajah yang keras. Tak lama tubuh tegapnya nurut untuk duduk di sampingku. Aku ada alasan melakukan ini. Ya, alasanmu karena tidak ingin memiliki keturunan dari saya kan? Pak diem dulu, aku belum selesai ngomongnya. Sudahlah, intinya kamu egois. Sudah saya bilangi, obat itu tidak bagus untuk kamu. Apalagi kamu belum pernah mengandung Sekar. Aku menarik nafas panjang, oke terima kasih sudah memberikan informasi itu, terima kasih juga sudah peduli ke aku. Tapi Pak aku memang belum siap untuk memiliki anak. Aku sudah bilang berkali-kali kan. Kenapa? Karena hanya aku nantinya yang akan berubah segalanya, aku yang menderita hapak Bapak gak akan ngerti. Berubah, menderita, maksudnya gimana? Hufat, gak usah dibahas ya. Bapak minta apa? 5 ronde malam ini aku ladenin. Tapi tolong jangan suruh aku lepas KR. Pak Damar berdecih, kamu pikir saya lelaki apaan yang bisa kamu sogok dengan hal begituan? Terus Bapak maunya gimana? Lepas kebonmu, atau saya yang minta adek kamu dilepas ke ibumu? Aku bangkit dari dudukku, mataku menatapnya nyalang dengan tatapan tak percaya atas ucapannya. Lepasin aku aja Pak kalau begitu, biar aku hidup berdua dengan adikku. Sudah saya hilang, tidak ada perceraian dalam prinsip hidup saya. Aku memukul dadanya keras dengan air mata yang menetes. Jahat, Bapak tahu aku sejak Bapak ceritain tadi pagi. Tentang rahasia itu aku khawatir Pol, tadinya sampai menangis seharian mikirin Bapak sampai lupa makan, tapi apa balasannya? Bapak seegois ini ke aku. Baiklah kita berpisah saja kalau gitu. Dan membiarkan anak itu jadi anak broken home. Desisnya tajam sembari menunjuk perutku disertai tatapan bengis. Anak, dia tersenyum tipis, dia menatapku dengan tatapan mengejek. Sekar, kamu pikir setelah saya memergoki kamu waktu itu dengan pil kebon dan postin asteris itu saya akan diam saja? Saya tidak sebodoh itu. Maksud Bapak, tolong jangan berbelit-belit. Pil-pilmu sudah saya tukar dengan vitamin yang menyuburkan rahim kamu Sekar. Bajingan, jadi Bapak cuma akting pura-pura kaget aja tadi. Teriakku lantang sembari menghambur dan memukuli dadanya semakin brutal dari sebelumnya. Pak Damar memeluk pinggangku dan membiarkan aku menukulinya dengan membabi buta. Tak lama dia memelukku erat sembari mengusap-usap rambutku. Aku tetap memberontak dan menangis keras. Saras seakan membeku di tempat melihat kegaduhan ini. Dia pun akhirnya memilih pergi bersama Bik Rahmi sepertinya mereka juga sudah enggan ikut campur lagi dengan huru-hara ini. Tenanglah Sekar, saya hanya minta satu hal ke kamu untuk terakhir kalinya. Tetap di sisi saya, dan pertahankan janin itu. Saya mohon, ucapnya disertai berunan, beriman di